untuk kasusnya Mbak Dewi gitu ya, itu nggak perlu balik nama waris karena sertifikatnya adalah masih nama Mbak Dewi dan Mbak Dewinya masih ada gitu. Berbeda halnya misalnya sertifikat itu adalah atas nama almarhum dari suami Mbak Dewi, maka dalam hal ini baru diperlukan proses yang namanya balik nama waris. Namun Mbak Dewi perlu mengurus satu step tambahan, yaitu meminta izin dari pengadilan negeri atau pengadilan agama kalau misalnya Mbak Dewinya beragama Islam gitu ya, untuk memberikan izin kepada Mbak Dewi menjual harta dari yang atas nama dia gitu ya. Itu karena masih adanya kepentingan anak-anak di bawah umur. Hai teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Untuk yang pertama kali nonton video ini, hai, kenalin namaku Nena. Nah, jangan lupa ya tunjukkan dukungan kalian dengan subscribe channel ini biar saya lebih semangat. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik di channel ini. Oke, kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik banget. Saya membahas ini karena memang kebetulan ada follower saya yang DM gitu ya, dan cerita mengenai hal ini. Dan saya rasa pembahasan ini menarik banget gitu ya, dan mungkin related sama banyak orang. Nah, sebut saja Mbak Dewi ya, follower saya yang nge-DM saya gitu ya, tiba-tiba. Jadi Mbak Dewi itu cerita gitu loh bahwa suaminya itu meninggal mendadak gitu, dan meninggalkan beberapa aset. Kebetulan Mbak Dewi ini sendiri dalam hal ini tidak bekerja ya, jadi dia berpikir untuk melanjutkan hidupnya. Kebetulan juga rumahnya itu cukup luas, jadi dia berpikir bahwa ya udah mau jual aja rumahnya untuk biaya sehari-hari dan mungkin mau beli rumah yang lebih kecil gitu ya untuk melanjutkan hidupnya bersama anak-anaknya. Nah, Mbak Dewi karena memang belum pernah ya mengalami hal ini sebelumnya, cukup bingung bagaimana untuk mengurusnya. Nah, dalam hal ini kebetulan nama di sertifikatnya itu adalah nama dari Mbak Dewi itu sendiri gitu ya. Jadi bukan nama suaminya. Nah, tentu hal pertama yang saya infokan kepada Mbak Dewi adalah untuk hal ini maka tidak diperlukan proses balik nama waris gitu ya. Karena nama di sertifikat itu adalah nama Mbak Dewi sendiri gitu. Artinya apa? Ya artinya kan Mbak Dewinya ini masih hidup gitu kan. Namun dalam hal Mbak Dewi ingin menjual gitu ya, warisannya ini sebenarnya bukan warisan sih istilahnya, sertifikat yang mana pasangannya sudah meninggal tetap memerlukan persetujuan dari ahli waris lain, yaitu anak-anaknya. Dalam hal ini kebetulan Mbak Dewi punya 2 orang anak yang mana anaknya masih di bawah umur gitu ya. Nah, jadi prosesnya gimana ya? Saya ulang lagi bahwa untuk kasusnya Mbak Dewi gitu ya, itu nggak perlu balik nama waris karena sertifikatnya adalah masih nama Mbak Dewi dan Mbak Dewinya masih ada gitu. Berbeda halnya misalnya sertifikat itu adalah atas nama almarhum dari suami Mbak Dewi, maka dalam hal ini baru diperlukan proses yang namanya balik nama waris, seperti itu ya. Oke, baik lagi ke ceritanya Mbak Dewi tadi ya. Nah, ceritanya itu Mbak Dewi ingin menjual kan tanahnya ini, rumahnya ini untuk dibelikan rumah yang lebih kecil dan sisanya dia mau pakai untuk melanjutkan hidup. Nah, kebetulan anak-anaknya ini masih di bawah umur gitu ya. Maka untuk menjual harta warisannya nggak bisa begitu saja. Namun Mbak Dewi perlu mengurus satu step tambahan, yaitu meminta izin dari pengadilan negeri atau pengadilan agama kalau misalnya Mbak Dewinya beragama Islam gitu ya, untuk memberikan izin kepada Mbak Dewi menjual harta dari yang atas nama dia gitu ya. Itu karena masih adanya kepentingan anak-anak di bawah umur. Jadi sebenarnya logikanya sih sederhananya hukum itu memberikan perlindungan gitu ya bagi anak-anak di bawah umur agar jangan sampai mereka itu ketika masih di bawah umur harta-harta yang sebenarnya menjadi hak mereka itu dijual begitu saja gitu kan.
diperlukan. Nah, jadi diperlukan izin dari pengadilan, dan biasanya di pengadilan ini hakim akan bertanya gitu ya, untuk apa tanah ini dijual, seperti itulah, sampai akhirnya nanti bisa diputuskan diberikan atau tidak diberikan izin untuk penjualan aset ini. Nah, jika nanti penetapan untuk pemberian izin ini diberikan, barulah Mbak Dewi ini bisa ya untuk melakukan penjualan atas rumah yang mana masih atas nama Mbak Dewi, tetapi suaminya meninggal ini, yang bisa nanti beralih ke nama pembelinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk tahapannya ya, dalam kasusnya Mbak Dewi ini itu tidak diperlukan yang namanya balik nama waris ya. Jadi memang lebih simpel, namun dalam hal anaknya di bawah umur tetap perlu penetapan atau izin dari pengadilan. Namun kalau misalnya dalam hal ini anak-anak Mbak Dewi ya, anggap nggak di bawah umur, sudah 18 tahun ke atas, maka tidak diperlukan izin dari pengadilan, maka Mbak Dewi bisa menjual gitu ya tanah dan bangunan atau rumahnya dengan mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya atau anak-anaknya. Jadi tinggal langsung aja nanti tanda tangan kalau misalnya memang anaknya sudah dewasa. Nah, tentu ada pertanyaan, wah gimana nih kalau misalnya POV-nya gitu ya, dalam hal ini bukan Mbak Dewi, dalam hal lain gitu ya. Misalnya ada memang kasus di mana sertifikatnya itu adalah atas nama dari almarhum suami gitu ya. Jadi kalau misalnya atas nama almarhum suami gitu dan istrinya masih hidup, maka perlu dilakukan proses yaitu balik nama waris. Kenapa? Ya logikanya kan nama di sertifikat sudah meninggal. Ya tentunya nggak bisa dong almarhum untuk bertransaksi kan gitu ya. Jadi perlu balik nama waris ke atas nama ahli warisnya dulu untuk selanjutnya bisa dijual seperti itu. Nah, misalnya dalam kasus ini adalah sertifikat nama almarhum suami, maka dilakukan proses balik nama waris seperti biasa ya. Balik nama waris dulu, lalu setelah selesai balik nama warisnya, maka baru bisa dilakukan penjualan kepada calon pembeli yang baru. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk balik nama waris itu bagaimana tahapannya, dokumennya apa saja, langkahnya bagaimana, saya sudah pernah share di beberapa video sebelumnya, jadi silakan cek ya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Nah, lalu dalam kasusnya Mbak Dewi, kita balik lagi ke Mbak Dewi ya. Kalau misalnya tadi penjualannya udah nih, berarti kan tidak perlu untuk balik nama waris ya, karena sertifikat nama Mbak Dewi. Lalu sekarang udah dijual, lalu kan rencananya Mbak Dewi ini ingin membeli tanah gitu kan. Nah, bagaimana nih sebaiknya pembelian ini? Nah, sebaiknya memang karena uang untuk membeli tanah ini merupakan hasil dari penjualan harta gono gini lah ya gitu ya, dari yang ada hak dari ahli waris suaminya, maka sebaiknya dalam pembelian rumah baru Mbak Dewi tidak hanya memasukkan namanya saja, tetapi memasukkan juga nama kedua orang anaknya gitu loh. Karena bagaimanapun ada hak dari anak-anak itu dalam rumah yang nantinya akan dibeli. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi kalau misalnya ada yang saat ini dalam posisi seperti Mbak Dewi gitu ya, yang mungkin ditinggalkan pasangan gitu, nanti bisa lihat dulu dokumennya seperti apa, dicek dulu apakah dokumen itu sertifikatnya nama siapa nih, apakah nama saya, misalnya nama Mbak Dewi sendiri atau nama almarhum. Dan summary-nya adalah kalau misalnya itu adalah nama istri yang masih hidup, tidak perlu dibalik nama waris. Yang penting kalau jual perlu persetujuan dari ahli waris lain atau anak-anak gitu kan. Namun kalau misalnya harta tersebut adalah nama dari almarhum suami, maka perlu dilakukan satu step tambahan, yaitu balik nama waris dulu sebelum nantinya bisa dibalik nama ke nama pembeli. Baik, kira-kira itu ya penjelasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. Semoga bermanfaat and see you in my next video. Bye-bye.